Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan fisika komputasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa metode untuk menentukan akar suatu persamaan, yaitu persamaan non-linear. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu membahas tentang metode penyelesaian secara numerik untuk sistem persamaan linear, atau yang biasa kita sebut SPL, ya, sistem persamaan linear. Metode yang akan kita gunakan adalah metode eliminasi Gauss, sebagaimana yang sudah sering kita gunakan di penyelesaian beberapa studi kasus yang ada di fisika. Tapi saat ini kita akan membuatnya dengan menggunakan bantuan pemrograman Python. Ya, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita masuk ke bagian pemrograman Python, kita review terlebih dahulu terkait dengan metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi judul pada kuliah hari ini adalah tentang metode menyelesaikan sistem persamaan linear. Sebelum kita masuk ke metodenya, kita definisikan terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan persamaan linear. Misalnya ada sebuah sistem persamaan, ini A11 X1 artinya adalah konstanta atau koefisien pada baris 1 kolom 1 dikali dengan variabel X1 ditambah dengan A12 X2 berarti baris 1 kolom kedua dikali dengan X2 ditambah seterusnya. Kemudian kalau di akhir ini adalah A1N, X-nya adalah XN. Ini sama dengan B1 ketika dijumlahkan. Jadi A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 ditambah A14 X4 ditambah dan seterusnya sampai dengan A1N dikali XN, itu hasilnya sama dengan B1. Kemudian ada yang lain, yaitu baris kedua kolom 1 berarti dikali X2, baris kedua kolom 2 dikali X2 dan seterusnya, ini sampai dengan A2N XN, ini sama dengan B2 dan seterusnya ke bawah juga ini sama. Ini adalah A-N1 sampai dengan XN ditambah maaf, ini bukan XN, ini juga bukan, ini adalah X1, ini berarti X1 ditambah dengan A-N2 dikali dengan X2 berarti ini nanti ditambah AN3X3 dan seterusnya sampai dengan
N XN ini sama dengan BN. Nah, ini sistem ini dapat kita ubah sistem persamaan linear ini yang awalnya bentuknya persamaan, kita dapat ubah menjadi bentuk matriks dengan kalau kita simbolkan ini A dikali X ini sama dengan P. Ini A kali X-nya, A-nya adalah matriks sesuai dengan ukuran jumlah konstantanya. Kemudian X-nya adalah variabel, B-nya adalah hasilnya, produk. Kalau ditulis dalam bentuk matriknya, ini adalah A11, A12, seterusnya sampai dengan A1N. Ini A21, A22, seterusnya sampai A2N. Ke bawah ini AN1, ini juga adalah AN2, seterusnya ini adalah ANN. Nah, ini adalah matriknya ya. Kemudian X-nya kita tuliskan X1, X2, seterusnya sampai dengan XN. Hasilnya nilai B-nya juga sama, yaitu B1, B2, dan seterusnya sampai dengan BN. Nah, ini adalah contoh bentuk matriks. Kemudian bagaimana cara kita untuk menentukan nilai X dalam matriks sistem persamaan linear ini? Jadi yang akan kita cari sebenarnya adalah X. Dari X1, X2 sampai dengan Xn, ya, sesuai ukuran matriknya. Maka di sini para ilmuwan mengembangkan berbagai metode. Salah satunya adalah metode Gauss, atau yang lebih kita kenal dengan metode eliminasi Gauss. Nah, bagaimana metode Gauss ini? Metode Gauss ini adalah membuat matrik yang ukurannya apapun menjadi matrik triangular atas. Ini contohnya matrik yang ini. Kemudian kita ubah terlebih dahulu. Jadi mengubah matriknya menjadi matrik triangular atas. Ketika sudah menjadi matrik triangular atas, maka kita akan mudah menyelesaikan untuk mencari solusinya, yaitu X1, X2, dan sampai Xn yang kita ingin cari. Nah, misalnya di contoh yang di atas, jadi yang disebut dengan matrik triangular atas itu, ini contohnya. Ini A ukurannya ada A11, ada A12, dan seterusnya ya. Nah, kemudian di bawahnya ini 0. Ini juga. Nah, ini selanjutnya adalah A22. Jadi A21-nya kita buat agar menjadi 0.
dan seterusnya. Ini sampai dengan A1N. Ini sama dengan sampai dengan A2N. Dan seterusnya ke bawah. Ini sampai dengan ANN. Jadi pembatasnya adalah diagonal. Seluruh bagian yang diagonal atas, termasuk diagonalnya, itu akan ada nilainya. Kemudian diagonal di bawahnya, itu semua kita ubah menjadi 0. Ini 0. Ini juga 0. Ini yang disebut dengan matrik triangular atas. Kemudian kita dapat dengan mudah menentukan nilai X-nya. Kalau bentuknya sudah seperti ini, kita dapat mudah menentukan Xn. Nah, contohnya kita akan menentukan nilai ANN dikali dengan XN, ini hasilnya adalah BN. Maka XN-nya dengan mudah, yaitu BN dibagi dengan ANN. ANN itu maksudnya N, N nya. Kita ganti supaya lebih jelas. Ketika di sini ada ANN, itu maksudnya N, N. N1 berarti N,1 dan seterusnya. Nah, ini untuk XN kita dapat BN dibagi AN, N. Kemudian untuk yang lainnya, misalnya yang ada di atasnya, di atas ANN ini, di sini, ini sebenarnya ada, yaitu dari mulai AN, ini barisnya sebelum baris ke N adalah baris N-1. Kemudian kolomnya, ini kolomnya adalah kolom yang sama dengan kolom N. Oh maaf, kolom sebelum kolom N. Jadi di sini kalau kita gambarkan, ini di sini adalah A N-1, N-1. Selanjutnya, setelahnya ada A lagi, yaitu A. Barisnya adalah N-1, kolomnya kolom N. Nah, kemudian di X-nya juga adalah X, ini N-1. Di atasnya BN juga sama, ada BN-1. Sehingga di sini AN-1, N-1 dikali dengan X N-1, ini ditambah dengan A N-1, N dikali XN, ini sesuai yang ini ya, yang di atas ini yang tanda orange, ini sama dengan BN-1. Sehingga kalau kita ingin mencari XN-1 nya berapa, ya kita tinggal pindah ruaskan saja. N-1 ini sama dengan
Bn-1 dikurangi An-1, N kali Xn. Xn-nya yang atas. Kemudian dibagi, karena di sini sebelum Xn-1 ada konstantanya, yaitu An-1, N-1. Ini adalah untuk Xn-1. Kemudian kita juga dapat menentukan Xn-2, Xn-3 sampai dengan X2, X1, dan seterusnya. Semuanya bisa kita cari. Nah, misalnya kita lanjutkan lagi. Di sini di atas An-1, N-1, An-1, N. Ini di atasnya ada An-2. Kemudian N-2 juga sama. Kita agak perkecil. Kemudian ada A N-1, N-1. Kemudian ada A N-1, N. Kemudian di atasnya Xn-1 berarti ada Xn-2. Di atasnya Bn-1 berarti ada Bn-2. Ini kalau kita tuliskan lagi, itu An-2, N-2 dikali Xn-2 ditambah An-1, N-1, Xn-1 ditambah An-1, N dikali Xn. Ini sama dengan, hasilnya adalah maaf, ini Bn-2. Sehingga kalau kita cari Xn-2 nya berapa, ini adalah Bn-2 dikurangi dengan An-1, N-1, Xn-1 ditambah, maaf, dikurang juga karena pindah ruas jadi negatif, An-1, N dikali Xn. Kemudian seluruhnya dibagi dengan An-2, N-2. Nah, ini kita sudah dapat rumus untuk Xn, untuk Xn min 1, dan untuk Xn min 2. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk persamaan umum atau solusi umum, solusi umumnya agar kita dapat menyelesaikan untuk seluruh nilai X sampai dengan X1, dari Xn sampai dengan X1. Ini kita misalnya solusinya adalah Xm, M-nya bisa apapun ya, bisa N, bisa N-1, N-2, 2 sampai 1. Ini solusi umumnya Xm. Ini kalau kita lihat di rumus, ini Xn-1 M2 sama dengan X B N-2 juga sama. Berarti di sini juga adalah B dengan letaknya di sini sama dengan BM juga sama. Kemudian dikurangi, nah ini dijumlahkan ya. Negatifnya di sini penjumlahan A dikali X dengan posisi yang berbeda-beda semua. Nah, maka di sini kita pakai sigma. Sigma antara A dengan X. Nah, sekarang kita lihat untuk
X-nya X-nya ini titiknya, ini misalnya A-nya adalah M, J, X-nya adalah C. Dengan C-nya di sini mulainya dari M plus 1 sampai dengan nilai N. Dibagi dengan, nah ini A juga, A-nya sama dengan M, yaitu M, M. Ini sama ini ya. Kita bisa lihat ini yang di atas. Nah, kenapa di sini M, J dengan J-nya dari M plus 1 mulainya? Ya, kita lihat di sini mulainya ketika N-2, di sini mulainya adalah AN-1. Berarti N-2 ditambah 1, akhirnya adalah N-1. Kemudian N-nya dia selalu berkurang untuk bagian C-nya. Di sini awalnya N-1, kemudian jadi N. Berarti di sini C-nya adalah nilainya berbeda dengan nilai M. Kalau C-nya itu adalah M ditambah 1. Nah, ini M-nya kita definisikan sebagai N-1, sebagai N-2, sebagai N-3, dan seterusnya ya. Ini sampai 2 sampai 1. Kemudian untuk A, M, M-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh 0. Karena kalau pembagian 0 nanti jadi tak hingga atau tak terdefinisi. Jadi ini adalah solusi umum persamaan atau sistem persamaan linear. Nanti ketika kita membuat program, ya programnya mengacu pada ini. Kemudian kita masuk pada contoh soal dulu. Sebelum kita buat program, nanti program juga akan menyelesaikan contoh studi kasus ini. Untuk studi kasusnya, misalnya di bidang mekanika, ada sebuah pegas. Ini pegasnya digantung. Sistem pegas, maaf. Kemudian ini ada masanya. Ini untuk M1. Kemudian M1 ini digantung oleh ada 2 pegas lagi. Ini M2. Kemudian di bawah M2 di sini masih ada pegas yang lainnya yang terhubung dengan massa 3. Ini seluruh jenis pegasnya homogen, jadi sama ya. Dia punya nilai konstanta pegas, nilainya semua K, dan massa bebannya juga semua sama adalah M. Misalnya diketahui untuk konstanta pegasnya misalnya 10, ini satuannya Newton per meter.
Kemudian masanya misalnya 2 kilogram. Kemudian G-nya misalnya untuk memudahkan 10 meter persatuan kuadrat, walaupun aslinya sekitar 9,8. Nah, setelah ini kita buat analisisnya. Misalnya untuk benda 1. Ini benda seluruhnya dalam kondisi keseimbangan. Jadi bendanya, sistem pegas ini diam. Dia tidak berosilasi, tidak bergerak. Untuk sistem yang seimbang, maka sigma F pada benda 1 ini sama dengan 0. Benda 1 punya massa, berarti dia punya gaya berat, yaitu mg, m1g. Kemudian pada benda 1 ini bekerja 3 buah pegas. Pegas atas hanya bekerja pada benda M1. Kemudian pegas 2 dan 3 bekerja pada benda M1 dan M2. Kalau pegas yang terakhir ini hanya bekerja pada benda M2 dan M3. Jadi pada awalnya ini awalnya itu kondisinya ditahan ya. Ditahan. Jadi massa 1, massa 2, massa 3 itu awalnya tidak menarik pegas. Jadi awalnya tidak menarik pegas, ditahan oleh suatu penahan tertentu, kemudian dilepaskan, yang akhirnya mencapai keseimbangan, yang nanti akan berbeda dengan posisi sebelumnya. Ya, kita gambarkan dulu yang posisi sebelumnya. Ini M1. Ini M2. Ini M3. Awalnya M1, M2, M3 ini tidak bergerak bebas ya, dia ditahan. Ini awal, ini akhir. Jadi kemudian nanti ada pergeseran posisi. Di sini kita bisa lihat pergeserannya. Ini untuk Y1. Ini untuk Y2. Ini untuk Y3. Y1, Y2, Y3. Maaf ya apabila gambarnya ini tidak mencerminkan skala. Ini gambar ini tidak mencerminkan skala. Mohon maaf karena gambarnya kurang bagus. Nah, intinya kondisi awal massa bendanya ditahan, kondisi akhir ini massa bendanya dilepaskan sampai seimbang. Kemudian kita analisis kondisi benda pada saat seimbang.
Pada saat seimbang, maka pada benda M1 ini bekerja gaya berat, yaitu M1G. Kemudian ada pegas atas, hanya bekerja pada benda 1, maka di sini kita sebut negatif KY1. Kemudian untuk dua pegas yang ada di tengah ini bekerja pada benda 1 dan benda 2, maka kita tulis negatif 2K bekerja pada benda 1 dan benda 2. Ini sama dengan 0 dalam kondisi seimbang. Sehingga M1G negatif KY1 dikurangi 2KY1 ditambah 2KY2 ini sama dengan 0, yaitu M1G negatif KY1 positif 2KY2 ini sama dengan 0. Kalau kita pindah ruaskan menjadi 3KY1 negatif 2KY2 ini sama dengan M1G. Ini adalah persamaan 1. Kemudian pada benda 2. Ini kita analisis lagi, ini benda 2, di atasnya ada 2 pegas, di bawahnya ada 1 pegas. Untuk pegas yang atas itu bekerja pada benda 1 dan 2, pada pegas yang bawah bekerja pada benda 2 dan 3. Ini karena seimbang, maka sigma F2 ini sama dengan 0 juga, sama. Kemudian yang atas negatif ada 2 pegas, maaf, MG-nya dulu, M2G dikurangi 2K, ini adalah Y2 dikurangi Y1. Kemudian pegas yang bawahnya terhadap M2 adalah negatif K. Nah, ini bekerja pada benda 2 dan 3, Y2 min Y3 ini sama dengan 0. Sehingga kalau kita teruskan, ini negatif 2KY2 positif 2KY1 dikurangi KY2 ditambah KY3 ini sama dengan 0. Nah, kemudian kita gabungkan yang sama variabelnya, M2G ini plus 2KY1, kemudian KY2-nya ada 3, negatif 3KY2, ini jumlah saja 2 tambah 1, kemudian positif lagi KY3 ini sama dengan 0. Ketika kita pindah ruaskan, yang positif jadi negatif, negatif 2KY1 positif 3KY2 negatif KY3 ini sama dengan M2G. Ini kita dapatkan persamaan keduanya. Kemudian kita analisis juga benda 3. Ini pada benda 3. Sigma F sama dengan 0. Pada benda 3 di sini hanya ada 1 pegas yang bekerja pada benda 3 dan M2. Maka di sini ada gaya berat M3G. Kemudian dikurangi K, ini adalah Y3 dikurangi Y2, ini sama dengan 0. Atau M3G dikurangi KY3 ditambah KY2, ini sama dengan 0. Ketika kita pindah ruaskan, negatifnya jadi positif, KY3, positifnya jadi negatif, KY2, maaf, kita tukar saja. Negatif, KY2-nya positif jadi negatif, negatif KY2 positif
KY3 ini sama dengan M3G. Nah, maka kita akan memperoleh 3 buah persamaan. Persamaan 1, ini persamaan 2, dan persamaan 3. 3 buah persamaan ini mencerminkan persamaan linier. Sistem persamaan liniernya kita dapat tulis ulang. Yang pertama, 3KY1 dikurangi 2KY2 ini sama dengan M1G. Kemudian negatif 2KY1 positif 3KY2 negatif KY3 ini sama dengan M2G. Dan yang ketiga ini negatif KY3 positif KY2 positif KY3 ini sama dengan M3G. Maka kita memperoleh sistem persamaan linier, ada 3. Kemudian kita ubah sistem persamaan linier ini menjadi bentuk matriks. Maka matriksnya kita dapat memperoleh di sini adalah 3K negatif 2K 0 negatif 2K 3K negatif K ini 0 negatif K kemudian K. Kemudian ini dikalinya adalah Y1 Y2 Y3. Kemudian hasilnya ini M1G M2G M3G. Kemudian kita masukkan nilai K-nya. Ini K-nya tadi adalah 10, M-nya adalah 2, G-nya 10. Maka kita akan memperoleh 3K 3 dikali 10 jadi 30, negatif 20, 0, negatif 20, 30, negatif 10, 0, negatif 10, dan 10. Kemudian Y-nya yang akan kita cari, Y1, Y2, Y3. Ini sama dengan M-nya 2, G-nya 10, semuanya sama, yaitu berarti 20 semua. Nah, dari sini kita harus membuat matrik ini menjadi matrik triangular atas, atau di bawah diagonal dia harus 0. Kita tulis ulang matriknya. 30 min 20 0 ini 20 hasilnya. 20 30 min 10 20 ini 0 min 10 10 dan 20. Yang pertama harus kita nolkan adalah yang negatif 20 ini.
kita ingin negatif 20 ini menjadi 0, maka kita tambahkan negatif 20 ini dengan baris yang pertama. Tapi baris pertamanya harus kita ubah dulu. Jadi di sini R baris kedua dijumlahkan dengan baris pertama R1. Tapi R1-nya harus kita kalikan dengan sesuatu agar ketika dijumlahkan, maka di baris kedua ini hasilnya 0. Nah, maka karena di sini 30, ini 20, maka yang atas dikali 2 dibagi 3. Nah, sehingga ketika 30 dikali 2 dibagi 3 hasilnya 20. Dijumlahkan dengan negatif 20 hasilnya 0. Maka kita akan peroleh di sini 30 negatif 20, 0 ini belum berubah. Kemudian yang bawahnya yang berubah. Ini jadi 0. Kemudian yang atas sampingnya lagi 30. Ini juga berubah ya nilainya. Jadi 30 ditambah 2/3 dikali 20. Jadi di sini kita jumlahkan dulu ya. 30 dikurangi 40/3. Ya, berarti 90 dikurangi 40 itu 50/3. Ini nilainya masih positif. Kemudian yang negatif 10 dijumlahkan dengan 2/3 kali R1. R1-nya 0, berarti nilainya tetap negatif 10. Kemudian yang 20 ini berubah lagi. 20 ditambah 2/3 dikali 20 atau 40/3. Jadi 20 ditambah 40/3. Nah, berarti 60/3 ditambah 40/3. Hasilnya adalah 100/3. Nah, yang bawah belum kita ubah. Ini masih 0. Ini masih min 10. Ini masih 10 dan masih 20. Kemudian kita ubah lagi. Kalau yang tadi sudah, maka sekarang yang harus kita nolkan adalah bagian min 10 ini. Nah, ini berarti R3 baris ketiga. Kita harus menjumlahkan dengan baris kedua. R2 ya. Nah, tapi karena di sini 10, yang atasnya adalah 50/3, berarti dikali 3 dibagi 5. Maka hasil jumlahnya nanti sama dengan 0 untuk bagian 10. Ya, kita lanjutkan. Maka matriknya ini yang atas masih tidak berubah karena kita tidak mengedit bagian atas. Ini masih 0, 50/3, negatif 10, ini 100/3. Nah, kemudian yang R3 nya 0 ditambah 3/5 R2 0 juga, berarti ini tetap 0. Nah, yang di sampingnya ini R3 nya min 10 ditambah 3/5 dikali 50/3. Jadi hasilnya di sini negatif 10 ditambah 10, hasilnya adalah 0. Kemudian 10 ditambah dengan 30/5. 10 ditambah 3/5. Itu berarti 10 dikurangi 30/5. Berarti 10-nya harus kita ubah dengan pembagi 5, jadi 50/5. 50/5 dikurangi dengan 30
per 5. Jadi 50 dikurangi 30 hasilnya adalah 20 per 5. 20 bagi 5 hasilnya adalah 4. Jadi di sini kita tulis 4 positif ya. Kemudian yang terakhir 20 ditambah 3 per 5 dikali 100. 3 per 5, 3-nya dicoret, 100 bagi 5 itu 20. Jadi 20 ditambah 20 hasilnya adalah 40. Nah, ini kita sudah dapatkan, sudah selesai. Maka ini sudah bentuknya adalah triangular atas. Yang di bawah diagonal dia sudah 0, yang di atas ya yang akan kita tentukan nilai y-nya kalau di sini. Yang pertama adalah 4 dikali y3, ini hasilnya adalah 40. Maka y3 adalah 40 bagi 4, yaitu 10. Kemudian 50 per 3 y2 dikurangi 10 y3. Ini hasilnya sama dengan 100 per 3. Karena y3-nya sudah ada, yaitu 10, maka 50 per 3 y2 dikurangi 100 sama dengan 100 per 3. 50 per 3 y2, ini 100-nya pindah, ditambah 100 per 3. Ini hasilnya adalah 400 per 3. Nah, 3-nya bisa kita coret, 0 juga kita coret, sehingga hasilnya y2 ini hasilnya adalah 40 dibagi 5 atau sama dengan 8. Ini y3, ini 10, ini y2, ini 8. Kemudian kita masuk ke bagian baris pertama atas, yaitu 30y1 dikurangi 20y2 ditambah 0 ya, 0. Ini hasilnya sama dengan 20. Maka kita dapat menentukan nilai y1 adalah 20, y2-nya sudah ada, yaitu 8. 30y1, 8 kali 2 ini 160, kemudian 20 pindah ruaskan, 30y1 adalah 180. Ini coret, maka y1-nya adalah 18 dibagi 3, hasilnya adalah 6. Jadi y1-nya 6, y2-nya 8, y3-nya adalah 10 untuk studi kasus ini. Ya, demikian untuk masih teori tentang SPL, penyelesaiannya menggunakan eliminasi Gauss, dan studi kasus pada sistem pegas bermassa. Untuk studi kasusnya bisa beraneka ragam, bisa yang lainnya juga, yang penting dapat diselesaikan dengan eliminasi Gauss. Berikutnya nanti akan kita bahas untuk pemrograman Python-nya.